Salam sejahtera bagi keluarga Kristen dimanapun saudara berada, dan salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya di dalam perjalanan hidup kami mau hidup sesuai kebenaran firman-Mu. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Mazmur pasal 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud pada waktu persembahan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk, sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk rendam, aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisi karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat, orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya, banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku, karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan keselamatanku. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Sesungguhnya yang berbahagia adalah setiap keluarga Kristen yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul, Kepadamu ku berdoa. Keluarga Kristen yang diberkati, seorang wanita parubaya dengan wajah yang lusuh dan layu menghampiri seorang penjaga makam sambil menyerahkan seikat bunga. "Pak, seperti biasanya, tolong letakkan bunga ini di makam anakku." Ya, penjaga makam tersenyum dan berkata, "Selama bertahun-tahun ibu melakukan ini." Wanita parubaya itu menjawab, "Anakku telah tiada. Untuk apa aku hidup? Hidupku hanya untuk anakku." Penjaga makam itu pun berkata dengan bijaksana, "Anak ibu akan sedih melihat ibu seperti ini.
teruslah melanjutkan hidup. Masih banyak hal yang baik bisa ibu lakukan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, beberapa bulan kemudian, sebuah mobil mewah parkir di depan pintu sebuah makam. Seorang wanita cantik parubaya turun dengan senyum berseri dan menghampiri penjaga makam. Saya mau mengucapkan terima kasih. Beberapa bulan lalu, saat kita berjumpa di sini, sebenarnya saya mengalami sakit kanker otak. Saya putus asa, rasanya ingin mati bersama anakku, tetapi berhasil bangkit berkat nasihatmu. Saya bersama anak-anak yatim piatu di panti asuhan, mengajarkan mereka membaca, menulis, memasak, dan menjahit. Semua hal itu membuat saya begitu bahagia. Keluarga Kristen yang diberkati, keputusasaan dapat menimpa siapa saja pada saat mengalami kesukaran. Misalnya, pada waktu sakit. Pemazmur mengungkapkan, tidak ada yang sehat, berdegup, terbungkuk, jiwanya terancam, dan ia mengalami kesepian yang amat sangat. Tuhan dijadikannya sebagai tempat bersandar, mengeluh dan memohon. Keluarga Kristen yang terkasih, saat kita tidak bisa lagi melakukan sesuatu, doalah satu-satunya solusi. Tuhan pasti menjawab doa dan menolong melalui orang-orang di sekitar kita. Ya Tuhan, kepadamu-lah kuserahkan segala pergumulanku. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.